Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan bentuk dan pilihan kata yang disusun oleh 1. Rizka Anggraini dengan NIM 1262 11 20 10 25. Yang kedua Nurfadila dengan NIM 1262 11 20 10 33. Yang ketiga oleh Samsul Ma'rif dengan NIM 1262 11 20 20 66. Adapun materi pembahasan di sini ada 3 pokok penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian bentuk kata. Yang kedua, proses pembentukan kata. Dan yang ketiga, pilihan kata. Yang pertama, pengertian bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, secara umum bentuk kata itu terdiri atas 2 macam, guys. Yang pertama, kata dasar dan kata bentukan. Di mana kata dasar merupakan kata yang utuh dan belum mendapatkan imbuhan apapun. Sedangkan kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. 2. Proses pembentukan kata. Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Beberapa contoh imbuhan. Yang pertama, awalan. Contohnya, menjadi menulis, melamar, memantau. Di menjadi ditulis, dilamar, dipantau. Menjadi penulis, penyanyi, peramal. Yang kedua, akhiran. Contohnya, an menjadi tulisan, tatapan, tantangan. I menjadi temui, sukai, pandangi. Kan menjadi tumbuhkan, sampaikan, umumkan. Yang ketiga, sisipan. Contohnya, L menjadi geletar, geligi, gelantung. Menjadi gemuruh, gemetar. Menjadi gerigi. Yang keempat, gabungan imbuhan. Contohnya, meng dan kan menjadi menemukan, meratakan. Meng dan i menjadi memandangi, mengunjungi. Peng dan an menjadi pendidikan, pemandian. Penggabungan kata dasar dan kata dasar. Beberapa kata lain yang dibentuk dengan penggabungan kata dasar dan kata dasar dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat, serah terima. Yang kelima, sumber daya. Beberapa gabungan kata yang harus ditulis serangkai jika sekaligus mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran. Misalnya, gabungan kata menjadi lipat ganda. Bentukan yang tepat seperti melipat gandakan, dilipat gandakan. Bentukan yang tidak tepat seperti melipat gandakan, dilipat gandakan. Itu ada spasinya. Pengulangan. Pengulangan dalam bahasa Indonesia juga termasuk bagian dari proses pembentukan kata. Dalam hal ini khususnya pada ragam tulis. Ditambahkan tanda hubung di antara unsur yang diulang dan unsur pengulangannya. Tanda hubung tersebut ditulis rapat dan tidak didahului atau diikuti spasi. Misalnya, yang pertama, tanda menjadi tanda-tanda. Yang kedua, lari menjadi berlari-lari. Yang ketiga, kejar menjadi berkejar-kejaran. Yang keempat, tolong menjadi tolong-menolong. Yang kelima, tembak menjadi tembak-menembak. Yang keenam, tanam menjadi tanam-tanaman. Pengakroniman. Akronim adalah pemendekan nama atau ungkapan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata.
Dalam hal ini, akronim yang berupa gabungan huruf awal ditulis seluruhnya dengan menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, surat izin mengemudi menjadi SIM, SIM. Yang kedua, nomor induk pegawai menjadi NIP. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi FISIP. Akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata, misalnya Kementerian Kesehatan menjadi Kemenkes. Yang kedua, Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Balitbank. Yang ketiga, Koperasi Pegawai Republik Indonesia menjadi Korpri. Akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata tersebut tidak berupa nama diri. Huruf awalnya tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya krisis moneter menjadi krismon. Yang kedua, sistem keamanan lingkungan menjadi Siskamling. Yang ketiga, tanda bukti pelanggaran menjadi tilang. 3. Pilihan kata. Kriteria pemilihan kata. 1. Ketepatan. 2. Kecermatan. 3. Keserasian. Ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tegas pula oleh pembaca atau pendengar. Ketepatan pemilihan kata semacam itu dapat dicapai oleh pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. 1. Denotasi dan konotasi. 2. Sinonim. 3. Eufemisme. 4. Generik dan spesifik. 5. Konkret dan abstrak. Kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkap gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakai bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Sehubungan dengan masalah tersebut, perlu pula dipahami adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Penyebab kemubaziran kata itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda. 2. Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna fungsi secara ganda. 3. Penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda. 4. Penggunaan kata yang tak sesuai dengan konteks. Keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. 1. Faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan sehubung dengan kata pemilihan kata antara lain adalah sebagai berikut. Penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Penggunaan bentuk gramatikal. Penggunaan idiom. Penggunaan ungkapan idiomatis. Penggunaan majas. Penggunaan kata yang lazim. Faktor non-kebahasaan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kriteria keserasian dalam pemilihan kata berkaitan pula dengan faktor di luar masalah bahasa.
faktor non-kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata agar serasi, antara lain situasi pembicaraan, mitra bicara atau lawan bicara, sarana bicara, kelayak geografis, kelayak temporal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.